Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 9. Babnya yang ke-8 yaitu materi damaikan negeri dengan toleransi. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah pengertian toleransi. Tetapi sebelumnya, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Pencet tombol like, kemudian share channel Guru Cerdas. Nah, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan toleransi? Toleransi adalah sikap menghargai dan menghormati perbedaan antar sesama manusia. Jadi memang kita harus menghormati segala perbedaan di antara kita, ya. Toleransi ini dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah tasamu. Secara bahasa, toleransi berarti tenggang rasa. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, toleransi itu artinya tenggang rasa. Kalau dalam bahasa Arab ini disebutnya tasamu. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13, Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna sesungguhnya kami khalaqnakum menciptakan kamu sekalian bil dzakarin wa unsa dari laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum kemudian kami jadikan kamu syu'uban berbangsa-bangsa, wa qabail dan bersuku-suku, lita'arufu agar kamu saling mengenal. Inna akramakum sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu indallah di sisi Allah atqakum yaitu yang paling bertakwa. Innallaha sesungguhnya Allah alimun maha mengetahui, khabirun maha teliti. Nah, maka dari surat Al-Hujurat ayat ke-13 ini kita mendapatkan beberapa kesimpulan, ya. Yang pertama, manusia ini diciptakan dari laki-laki dan perempuan. Karena itu, Islam itu hanya menerima pasangan itu laki-laki dan perempuan. Jadi tidak boleh laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, ya tidak boleh menikah, ya. Dia hanya dari laki-laki dan perempuan. Kemudian, manusia diciptakan beragam bangsa dan suku. Nah, Allah mengatakan kalau manusia itu dia egaliter. Egaliter itu setara. Tetapi ada banyak ragam bangsa dan sukunya. Jadi ada bangsa Eropa, bangsa Asia, bangsa Afrika, semuanya setara. Dan Allah yang menciptakan hal tersebut, ya. Nah, kemudian yang ketiga, perbedaan ini diciptakan supaya saling mengenal. Jadi dengan adanya perbedaan-perbedaan, manusia itu akan saling mengenal, saling melengkapi kekurangan masing-masing, ya. Sesuatu indah itu karena berbeda, seperti itu. Kemudian manusia yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Nah, jadi yang paling mulia itu bukan berasal dari sukunya, misalkan karena bangsa Eropa atau bangsa Asia, ya, atau negara tertentu. Yang paling mulia itu bukan, tetapi yang paling mulia itu di sisi Allah adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah. Seperti itu. Kemudian Allah adalah maha mengetahui dan maha teliti. Nah, maka dari ayat ini kita mengetahui bahwa perbedaan itu diciptakan Allah agar manusia itu bisa saling mengenal. Dan itu merupakan sesuatu yang wajar. Jadi perbedaan itu sesuatu yang wajar. Nah, bagaimana cara kita bersikap toleransi antar sesama umat Islam?
Nah, kalau toleransi sesama umat Islam, maka perbedaan-perbedaan dalam tubuh agama Islam masih bisa ditoleransi apabila terjadi dalam masalah furu'iyah. Furu'iyah itu cabang. Misalkan jumlah rakaat sholat tarawih, kemudian doa kunut di saat subuh, dan lain sebagainya. Ya, jadi ini masih masalah furu'iyah dan masih bisa ditoleransi. Kemudian, namun kita tidak boleh toleransi dalam masalah usul. Usul itu yang pokok ya dalam Islam. Misalkan kitab suci Al-Qur'an, kemudian arah kiblat dan nabi. Jadi kalau ada yang misalkan mempunyai kitab suci yang baru atau nabi yang baru ya, atau kiblat yang baru, nah itu tidak boleh karena ini sudah termasuk ke dalam masalah usul ya, pokok dalam ajaran Islam. Maka itu sudah sesat namanya ya. Nah. Oke, sekarang bagaimana toleransi kepada non-muslim? Toleransi kepada non-muslim yaitu menghargai dan menghormati pemeluk agama lain untuk beribadah sesuai agama dan keyakinannya masing-masing. Nah, perbedaan keyakinan tentu ini akan membuat sesuatu menjadi tidak masuk akal. Contohnya kalau kita melihat peribadatan umat lain, maka tidak akan sesuai dengan keyakinan kita. Nah, tetapi kita harus menghormatinya karena itu sesuai dengan keyakinan mereka. Nah, toleransi ini hanya terbatas pada masalah-masalah keduniaan saja. Tidak boleh ada toleransi dalam bidang akidah dan ibadah. Jadi kalau berjual beli, bertetangga, ya, kerjasama di perusahaan, dalam pekerjaan, ya, atau di sekolah, itu tidak ada masalah. Tetapi kalau dalam bidang akidah atau ibadah ini tidak boleh. Misalkan mengajak non-muslim untuk ikut beribadah di masjid, atau kita ikut beribadah di tempat non-muslim beribadah. Nah, ini sudah dalam bidang akidah, maka ini tidak boleh. Itu hukumnya haram. Ya, nah, tidak boleh ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah mau menyimak. Assalamualaikum.